Baik, apakah sudah tampil screen saya? Sudah. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam kenal, salam sehat semuanya. Malam. Malam. Selamat malam. Senang bisa berjumpa, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya di Paroki Santa Ana ya. Ya. Iya. Ya. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Doni, nama baptisnya Theodorus, panggilannya Doni. Ya, saya dikaruniai 3 putra, di mana putra saya saat ini yang dua-duanya baru selesai tahun ini di SMK, Bapak Ibu, ya di SMK. Nah, saya berkarya di Paroki Yohanes Bosco sejak gereja kita dibangun 17-18 tahun yang lalu persisnya. Jadi pertama bantu di katekesi. Jadi saya juga sebagai katekis di paroki dan juga sebagai anggota kerasulan kitab suci di paroki. Ya, sekarang masih aktif dan pernah juga membantu awal-awalnya sambil membantu karismatik di paroki kami. Jadi saya termasuk produk dari Shekinah juga, Bapak Ibu. Karena saya juga pewarta di Shekinah. Jadi membawakan materi-materi untuk pengajaran SHDRK, BCM, dan lain sebagainya. Nah, terus terjun di pengajaran di K3S ini, Kerasulan Kitab Suci, baru bergabung sekitar 3 tahunan, Bapak Ibu. Jadi saya juga alumni dari KPKS. Nah, karena panggilan dari karya pastoral inilah, sehingga saya juga tidak bisa lepas dari pengajaran-pengajaran. Nah, malam ini juga kita berbicara tentang teologi dasar. Yang pertama, di mana rekan saya, Saudara Purnomo Agus Purnomo sudah menyampaikan beberapa poin-poin tentang teologi dasar, khususnya tentang wahyu, iman, dan juga pedoman iman. Nah, malam ini saya akan melanjutkan dengan teologi dasar tentang 3 pilar utama gereja kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Kitab suci, tradisi, dan juga magisterium atau ajaran gereja. Nah, kalau kita bicara kitab suci, tentu saya pikir sudah tidak asing lagi bagi kita semua bahwa kitab suci merupakan buku iman. Nah, kalau kita sebut buku iman atau kita sebut Alkitab. Nah, dari kata Alkitab ini sebenarnya asli bahasanya itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu, karena diterjemahkan dari bahasa Arab, Alkitab. Nah, maka kalau sebut Alkitab, kita harus jelas Alkitabnya Alkitab Kristen atau Alkitabnya saudara kita Islam. Nah, ini jadi harus ada jelas menyebutkan Alkitab. Demikian juga diterjemahkan ke dalam bahasa kita kitab suci. Ya, nah kitab suci ini harus kita pahami juga bukan satu kitab yang sampai kita tidak berani menyentuhnya, Bapak Ibu. Artinya jangan sampai menganggap kitab ini adalah kitab yang suci, yang agung, yang tidak boleh disentuh. Nah, kita berbeda pemahamannya juga di sini. Dan kita juga menyadari bahwa kitab suci kita itu bukan turun dari langit sudah utuh dalam satu buku, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami juga ya. Jadi nanti kita akan melihat malam ini lebih khusus saya akan menyampaikan dasar-dasar dari kitab suci saja. Saya tidak akan membahas terlalu jauh, tidak membahas penjelasan dari tulisan-tulisan ataupun ayat-ayat dari kitab suci, karena ini masih dasar Bapak Ibu, paket A. Maka untuk selanjutnya, untuk memperdalamnya, kita akan melanjutkannya di dalam paket B sampai dengan F. Nah, itu akan dijelaskan untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya. Kalau saya malam ini hanya menyampaikan dasar-dasarnya, meletakkan dasarnya dulu. Nah, nanti baru paket selanjutnya itu dibangun ke atas. Nah, semoga
peletakan dasar malam ini juga berguna untuk Bapak Ibu sekalian nanti untuk melanjutkan ke paket selanjutnya. Nah, maka itu nanti saya tidak akan banyak bercerita tentang penjelasan yang lebih detail ya Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu bisa cukup memahami dulu apa yang harus saya sampaikan malam ini. Nah, 3 topik utama yang akan kita bicarakan khususnya malam ini, pertemuan malam ini saya akan berbicara tentang kitab suci. Kalau bicara tentang kitab suci Bapak Ibu, tentu tidak bisa dibicarakan dalam waktu 1 atau 2 jam ini, tidak akan cukup. Ya, minimal ini kalau bicara kitab suci kita harus belajar 3 semester paling minimal. Ya, itu baru sampai ke dasarnya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Saya harus menyampaikan ini dalam waktu yang 1 jam atau sampai 1,5 jam ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya jujur mengatakan saya cukup pusing. Begitu banyak materi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Banyak sekali informasi-informasi yang terpaksa saya skip, tidak bisa saya sampaikan. Tapi baiklah, semoga dengan dasar-dasar atau singkat-singkat dari penyampaian ini sudah mencakup semua apa yang tadi saya katakan harus belajar sampai 3 semester itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kitab suci, ya kita sudah tahu pilar gereja kita ada 3, kitab suci, tradisi, dan juga magisterium. Nah, 3 pilar ini saya ibaratkan sebuah kursi itu dengan 3 kakinya. Nah, di mana kursi dengan 3 kaki pasti lebih kokoh ya Bapak Ibu, artinya pasti kokoh, tidak akan runtuh, tidak akan jatuh. Kita bersyukur karena kita tidak hanya berpegang kepada kitab suci atau disebut dengan sola scriptura, tapi kita bersyukur kita punya tradisi suci. Ya, tradisi ini tradisi yang seperti apa? Nah, saya tidak akan berbicara tradisi suci yang lebih jauh, saya akan menjelaskan tradisi adalah tradisi lisan. Di mana di sini tradisi ini adalah sebuah kisah antara Allah dan manusia, hubungan Allah dan manusia itu, dan terus menerus dilanjutkan turun temurun ya dari nenek moyang zaman dahulu menceritakan kepada anak cucunya. Nah, ini tradisi lisan. Karena kenapa lisan? Karena dulu belum ada dikenal dengan tulisan Bapak Ibu. Karena dulu masih orang masih belum bisa baca tulis zaman itu. 1. Kedua, untuk alat-alat tulis tidak seperti sekarang ini sudah dalam bentuk yang sudah sangat gampang. Ada kertas, ada ballpoint. Zaman dulu belum ada. Jadi tradisi yang dimaksud di sini adalah tradisi menceritakan tentang sabda Tuhan. Bagaimana Allah mengasihi manusia dan sampai cerita itu terus berkembang. Nah, selanjutnya nanti kita juga berkembang dengan adanya kitab suci yang sudah di dalam bentuk cetakan, yang sudah beredar luas, maka kita gereja punya yang namanya magisterium. Apa itu magisterium? Magisterium adalah kuasa mengajar untuk menyampaikan iman penafsiran dengan kuasa Roh Kudus untuk melindungi dari pemalsuan, Bapak Ibu. Maka saya katakan, kenapa kita beruntung menjadi seorang Katolik? Karena kita punya 3 pilar dasar ini yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang tidak akan goyah dan tidak akan takut ini terjadi sesuatu pemalsuan atau sesuatu yang bentuknya hoax ataupun bentuknya ini tidak dapat dipercaya. Jadi sangat kredibel Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan 3 dasar inilah maka kita mau melanjutkan, mau menceritakan kepada Bapak Ibu yang khusus dalam paket A ini. Kenapa? Supaya nanti di paket selanjutnya Bapak Ibu sudah ada dasarnya. Ya, kenapa kita membaca kitab suci belajar dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru dan segala tafsirannya yang ya saya pikir nggak terlalu banyak ya. Ada juga tafsir kitab sucinya nanti. Namun di situ kita sudah ada dasarnya. Dasar-dasar ini penting agar kita lebih lagi tertarik untuk mau belajar, mau membuka kitab suci, isinya seperti apa.
Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita malam ini. Nah, nanti andai kata Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh nanti mic-nya dibuka untuk bertanya atau mungkin melalui kolom chat nanti ya. Nah, saya minta Bapak Ibu juga nanti ada memperhatikan apa yang akan saya sampaikan karena waktu yang sangat singkat ini saya akan menyampaikannya dengan begitu cepat tentunya. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya Bapak Ibu, mohon maaf gitu. Nah, nanti juga saya ada kuis Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik, saya ada beberapa buku yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu ya dalam 3 pertemuan hari ini sampai ke yang akan datang. Nah, saya pertama kali akan menyampaikan tentang Alkitab. Alkitab kita, tentu kita melihat sebuah buku. Bapak Ibu juga sudah memiliki, bahkan sudah membacanya. Kesan pertama apa Bapak Ibu ketika lihat buku Alkitab kita? Kesan pertama, timbul pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaan dalam pikiran Bapak Ibu sekalian ketika pertama kali melihat Alkitab? Ada? Bisa men-sharingkan? Kira-kira kesannya apa? Wow, tebal. Tepat. Siapa yang jawab ini? Siapa yang tepat ini? Marcella. Ibu Marcella. Ibu Sandra boleh tolong catat ya Ibu Marcella. Saya nanti ada buku nanti saya kasih Ibu Marcella. Tebal. Yes. Jadi kita kesan pertama melihat kitab suci timbul dalam benak pikiran kita. Waduh, ini buku tebal banget. Lalu apa dalam benak pikiran kita selanjutnya? Bacaannya berat. Bacaannya berat. Berat isinya batu kali ya. Bercanda ya Bapak Ibu. Bacaannya berat. Isinya apa gitu ya? Isinya apa sih? Gitu loh. Kok tebel banget gitu. Ya. Nah, kita bertanya-tanya, selalu bertanya-tanya ya. Apalagi mohon maaf mungkin di sini ada generasi ya Bapak Ibu yang sudah ikut gereja tahun 60-an. Ada tidak? Ada. Ada. Ya. Mungkin bisa masih ingat Bapak Ibu, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kalau Bapak Ibu yang generasi tahun 60-an, kalau dulu misa itu dalam bentuk kita misa, umat itu kan tidak menghadap umat ya. Pastor tidak menghadap umat. Jadi membelakangi umat seperti gitu. Nah, lalu ketika hosti segala macam ketika diangkat, umat rata-rata melakukan apa? Berlutut berdoa ya Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, berbeda setelah tahun 65 Konsili Vatikan Kedua, baru gereja itu menyatakan membuka diri seluas-luasnya sehingga kita umat bisa berhadapan, pastor bisa berhadapan dengan umatnya dan kita bisa bertatap muka langsung. Maka dalam liturgi gereja Katolik pun secara keseluruhan itu berubah wajahnya. Nah, Alkitab sendiri pada generasi tahun 60-an ini, sebelum 65, umat Katolik tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah menyentuh kitab suci. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kenapa? Karena zaman itu, masih dalam zaman itu, belum ada keputusan dari magisterium untuk membuka kitab suci seluas-luasnya. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, kita agak sedikit ketinggalan dengan saudara kita, saudara muda kita dari gereja Kristen denominasi. Ya, jadi gereja reformis ya, terutama ya. Nah, mereka sudah terlebih dahulu membaca kitab suci. Maka oleh karena itu, mereka hanya berpegang satu saja yang namanya kitab suci. Ya, mereka sebut itu adalah sola scriptura. Hanya kitab sucilah ya yang menyelamatkan, artinya yang bisa dipercaya. Tapi bagi kita Katolik berbeda pemahaman tentang itu ya, dengan alasan tadi yang saya kemukakan, Alkitab satu tidak turun dari langit dalam bentuk jadi buku,
Nah, bagaimana prosesnya nanti saya akan sedikit menyampaikan itu, Bapak Ibu. Nah, lalu timbul pertanyaan tadi tebal, ya, isinya apa? Lalu yang ketiga, di dalam isi informasinya apa saja? Nah, ini tanda tanya seperti ini sering muncul. Dan akhirnya kita mengetahui yang paling dasar adalah dalam kitab suci itu ada 2 jilid buku. Jadi kitab suci itu seperti perpustakaan, Bapak Ibu. Ya, satu perpustakaan yang lengkap sekali. Nah, dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 2 jilid atau 2 jilid itu 1 jilid pertama. PL saya singkat ya Bapak Ibu, PL itu perjanjian lama. Perjanjian lama, ya. Nah, terus saya singkat lagi ini perjanjian baru disingkat dengan PB. Nah, dari PLPB perjanjian lama dan perjanjian baru ini ya, itu terbagi 2. Perjanjian lama mengisahkan banyak sekali di situ sejarah, ya, nanti saya akan menjelaskan, ada buku-buku hikmat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru, pertanyaan adalah perjanjian itu apa, Bapak Ibu? Apa itu perjanjian? Perjanjian itu apa? Komitmen. Ya, Komitmen. komitmen. Apalagi? Komitmen dengan siapa? Perjanjian dengan apa? Tuhan. Antara Tuhan dan manusia. Antara Tuhan dan Manusia. Terima kasih. Pak, siapa ini yang memberikan jawaban? Boleh mencatat? Oh, Bapak Robertus. Tolong dicatat juga, Bu Sandra, ya. Ya, jadi ini adalah perjanjian Allah dengan manusia. Nah, inilah yang disebut perjanjian. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Isi perjanjian itu apa sih? Apa isi perjanjian Allah dengan manusia? Apa isinya? Keselamatan. Isinya Keselamatan. Larangan dan perintah. Keselamatan, perintah, apa lagi? Firman. Larangan. Karangan. Larangan. Larangan, hukum-hukum. Apalagi? Semuanya kena. Pesan Allah. Ya, Pesan apa? Allah. Pesan Allah. Semuanya benar, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan selanjutnya, dari apa isi perjanjian Allah dengan manusia itu benar tadi jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah manusia itu setia atau tidak? Apakah Allah itu setia atau tidak? Nah, ini Allah, ya, gimana? kalau Allah setia, Allah manusia setia, tidak. sedangkan Manusia tidak setia. manusia tidak setia. Itu yang terjadi. Nah, saya pikir kalau jawabannya begitu, saya dengan yakin, ya, berarti Bapak sudah membaca Alkitab dengan udah membaca Alkitab sudah lama ini, ya. Nah, jadi kalau begitu saya nggak usah jelasin lagi yang ini. Janji itu. Nah, artinya adalah apakah Allah itu setia? Apakah Allah itu tidak setia? Atau manusia itu apakah setia? Tadi jawabannya adalah betul. Manusia tidak setia. Ya, Allah tetap setia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perjanjian itu terlaksana atau tidak terlaksana? Antara perjanjian Allah dan manusia itu. Terlaksana. Persis. Ya, kita baru merayakan Paskah kemarin. Itulah pelaksanaan finalnya perjanjian antara Allah dan manusia itu. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa isi kitab suci itu adalah isi tentang keselamatan. Keselamatan untuk siapa, Bapak Ibu? Tentu untuk ya. Dalam bentuk keselamatan apa, Bapak Ibu? Apakah keselamatan kita di dunia ini saja? Misalnya terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala malapetaka, seperti terjadi di NTT saudara kita di sana saat ini.
Apakah kita bisa lari dari bencana seperti itu, keselamatan itu kah? Tentu bukan ya Bapak Ibu. Iya, keselamatan apa sih sebenarnya? Yaitu keselamatan Keselamatan setelah kita kekal. meninggal. Iya, Setelah meninggal. setelah kita meninggal. Ya, Yes. berbicara tentang keselamatan kekal. Betul Bapak Ibu? Ya, karena kita kan keselamatan kekal, kenapa? Karena manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Kita melihat sejak pandemi COVID-19 ini, banyak sekali mungkin ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, satu-satu meninggal. Ya, nah kita melihat bahwa manusia itu sangat rapuh, Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa hidup selamanya di muka bumi ini. Ada saatnya kita memang sudah harus hidup ke yang lebih kekal, tidak di dunia yang sementara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah isi perjanjian Allah dan manusia itu. Nah, pertanyaan tadi sudah kita menjawab. Apakah kita setia? Manusia dikatakan tidak pernah setia. Dan perjanjian itu apakah terlaksana? Perjanjian manusia kepada Allah itu tidak terjadi. Karena manusia selalu mungkir dan manusia juga selalu membelokkan hatinya kepada kasih Allah itu. Tapi Allah adalah Allah kita yang setia. Nah, inilah hubungan istimewa Bapak Ibu antara Allah dan manusia. Ini hubungan yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Nanti kalau kita membahas tentang kitab Perjanjian Lama, di situ akan menceritakan tentang kisah kejadian bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya stop sampai di sini, saya nggak melanjutkan ini karena ini bukan nanti masuk ke topik paket B dan C nanti, ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan dasarnya ini dulu. Nah, ini adalah hubungan antara manusia dan Allah itu adalah sangat istimewa. Nah, dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, adalah suatu perjanjian tadi, perjanjian antara Allah dan manusia, perjanjian-perjanjian yang diadakan Allah dengan manusia sebelum Yesus Kristus tampil di muka bumi, itu yang diceritakan di dalam perjanjian lama. Ya, itu perjanjian antara Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, dalam perjanjian baru adalah di sini perjanjian terakhir Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Maka dikatakan, Yesus juga mengatakan, setelah aku tidak akan ada lagi nabi di dunia ini. Ya, tidak ada lagi nabi. Artinya apa? Bahwa pertama dalam perjanjian lama kita membaca Allah sendiri yang berkomunikasi dengan manusia itu sendiri melalui ciptaan yang pertama Adam dan Hawa. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, nah itu disebut dosa asal. Akhirnya hubungan manusia dan Allah terpisah atau terputus. Nah, selanjutnya komunikasi Allah dengan manusia melalui para nabi-nabi dan seterusnya. Nah, itu nanti kita belajar juga di paket B dan C, Bapak Ibu, ya. Itu tentang perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Nah, ini saya hanya mengantar saja sampai di sini. Ya. Terus perjanjian baru adalah perjanjian Allah yang konkret di mana manusia, Allah menjelma menjadi manusia yang turun ke dunia, menyapa manusia lagi, berbicara dengan manusia lagi, mengajarkan, memberikan nasihat-nasihat dan lain sebagainya, dan memberikan contoh-contoh kehidupan konkret melalui Yesus Kristus ini. Nah, ini dalam perjanjian baru sangat jelas di sini bahwa Allah sendiri akan turun ke muka bumi. Dan memang itu sudah terjadi. Nah, di sini kita lihat perjanjian Allah adalah perjanjian kekal dari kedua belah pihak. Kenapa dikatakan kedua belah pihak? Kalau dari Allah sudah memberikan janji itu dan manusia tidak menerimanya, maka tidak akan terjadi satu perjanjian. Betul, Bapak Ibu? Iya. Kalau kita berjanji itu kan harus ada dua pihak, ada komitmen dua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak menerima, tidak akan terjadi satu perjanjian. Nah, ini menarik, ya.
siapa itu manusia? Apakah layak? Nah, tapi itulah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Besar. Ya, yang kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, Allah tidak berkecil hati. Allah tidak pernah kecewa, Allah tidak pernah putus asa, Allah tidak pernah mengingkari janji. Dia tetap tampil sebagai Allah yang ingin menyelamatkan manusia itu. Nah, perjanjian kekal dari kedua belah inilah Allah dan manusia tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah batal. Yang gagal, yang batal, yang membatalkan, yang menggagalkan itu adalah manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, secara singkat saya mau menyampaikan perjanjian lama dan perjanjian baru sudah sampai di sini selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu baca sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau belum, saya masih kuat, saya lanjutkan. Akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Baik. Nah, kita lihat sebagian besar perjanjian lama adalah kitab suci umat Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya dari perjanjian lama semuanya ini kita adopsi dari kitab bangsa Yahudi atau agama Yahudi Bapak Ibu. Nah, di sini di dunia ini sekarang ada 3 agama besar yang dikatakan. Agama Yahudi, agama Kristen, yaitu Kristen itu Bapak Ibu jangan berpikir Kristen non-Katolik ya. Ya, Kristen itu adalah kita, itu Kristen artinya pengikut Kristus. Itu Kristen, ya. Nah, pengikut Kristus, orang Kristen asli siapa? Jelas Katolik. Karena dulu belum ada yang namanya Kristen-Kristen lain. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah saudara kita Muslim. Ya, mereka ada kitab suci juga yang namanya kitab suci. Semuanya dasarnya adalah dari kitab suci Yahudi ini. Ya, yaitu dari kitab Yahudi. Apa isi kitab suci nanti saya akan memperlihatkan. Nah, pengertian pemahaman mereka, ini yang maksudnya pengertian pemahaman mereka ini bangsa Yahudi itu berbeda dengan cara umat Kristen atau pandangan umat Kristen pada umumnya seperti kita ini, ya. Karena kenapa? Karena umat Yahudi tidak memakai kitab suci perjanjian baru Bapak Ibu sebagai kunci penafsiran dan pemahaman. Nah, di sini bedanya. Maka jangan heran umat bangsa Israel sampai saat ini pun mereka masih menantikan, merindukan datangnya Mesias. Nah, itu dia. Sedangkan kita sudah menerima dan kita sudah menyambut Sang Mesias itu dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan dilanjutkan di paket selanjutnya, Bapak Ibu, ya. Nah, saya sampai di sini juga. Nah, perjanjian baru sini menceritakan isi dari perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu membaca perjanjian baru, ya, itu akan lebih terang, lebih jelas kalau Bapak Ibu juga membaca perjanjian lama. Karena kenapa? Karena perjanjian baru adalah penggenapan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Maka perjanjian lama ikut dilanjutkan, ditingkatkan, dan diselesaikan atau digenapi melalui Yesus Kristus. Dan khususnya umat yang percaya kepadanya. Nah, di sini saya pertebal, percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya, ya, apakah mereka bisa mengerti ini? Saya pikir agak sulit. Karena itu kita butuh yang namanya kitab suci, ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini kita harus pahami sebagai umat Katolik atau umat Kristen pada umumnya. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, dalam penulisan kitab suci terjadi satu proses yang cukup panjang. Ya, bukan dalam kerjaan yang sangat singkat, tapi ini beribuan tahun, Bapak Ibu. Proses seleksi Alkitab ini juga berjalan tidak serta-merta langsung di kanon dalam waktu 1-2 tahun selesai. Tidak. Jalannya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, proses seleksi Alkitab inilah kita sebut kanonisasi.
dari kata Yunani kanon, berarti artinya tongkat pengukur, Bapak Ibu. Tongkat pengukur yang digunakan oleh tukang bangunan. Nah, itu kanon, artinya tongkat pengukur untuk mengukur, ya. Nah, kita sebut kanonisasi. Kalau kita sering juga mendengar istilah kalau mereka yang mau melangsungkan pernikahan, dia harus harus ada ketemu pastor ya untuk apa? Untuk kanonik. Ya. Kanonik. Ya, nah ini hukum kanonik. Nah, ini dari kata kanon juga berarti ya, untuk mengukur gitu. Nah, kitab suci ini melalui proses seleksinya disebut kanonisasi, ya. Nah, kanon dalam artinya itu adalah standar atau ukuran yang sama atau daftar atau katalog. Nah, sebuah katalog tulisan-tulisan yang sangat berwibawa. Nah, ini yang dikatakan tulisan berwibawa, artinya ini adalah betul-betul sabda Tuhan yang disampaikan ya oleh pewahyuan Allah kepada manusia, dan itu yang diilhami oleh Roh Kudus tentunya. Nah, ini yang dimasukin ke dalam katalog, dalam daftar tulisan-tulisan yang berwibawa. Maka buku ini saya katakan, kitab suci ini tidak turun dari langit serta-merta begitu saja dalam bentuk buku jadi. Ini ada unsur-unsur, di sini ada dalam isi kitab suci itu ada kebudayaan, latar belakang kebudayaan, ya kebiasaan-kebiasaan zaman itu. Ya maka jangan heran tadi dikatakan awal-awal bahwa isinya berat gitu ya. Berat bukan karena isinya batu, tapi karena berat karena kita kurang memahami kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan 2000-3000 tahun yang lalu ya, dengan zaman kita sekarang yang sudah jauh berbeda. Nah, ini yang berat bagi kita, maka kitab suci perlu ada yang namanya penafsir-penafsir. Maka kita punya magisterium supaya tidak lari, tidak melenceng dari ajaran kitab suci, dari sabda suci ini, dan dalam ajaran gereja pun tidak melenceng. Nah, itulah yang kita miliki, yang kita sebut kita punya magisterium tadi Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita baca, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya lanjutkan. Nah, proses kanonisasi ini, tadi saya sudah saya katakan tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya berjalan ratusan tahun, bahkan ribuan. Ya. Nah, sejak penulisan kita layak menjadi bagian dari kitab suci kita ini. Ya, yang mana yang layak, mana yang dimasukin, mana yang tidak. Nah, ini perlu seleksi. Maka jangan heran juga Bapak Ibu, ya, ada muncul yang namanya kitab Barnabas, kitab Yudas dan lain sebagainya itu, ya. Memang dari dulu itu sudah ada. Bahkan kita pernah heboh ya di dunia kekristenan. Waktu itu ada film Da Vinci Code dan novel Da Vinci Code, betul? Banyak orang yang imannya goncang. Ya, nah tapi sekali lagi kita bersyukur, kita Katolik tenang-tenang saja. Tapi saudara kita seperti cacing kena abu, banyak mereka yang kehilangan iman mereka. Karena apa? Katolik tenang-tenang saja, bahkan dipertanyakan kenapa kok Katolik diam, Katolik kok tidak bersuara. Itu jelas Bapak Ibu, ya bahwa Da Vinci Code itu bukan kitab, itu adalah novel. Itu adalah karangan manusia biasa yang menceritakan dari kitab suci itu, mereka menceritakan cerita itu sedemikian rupa. Dan jelas di dalam Da Vinci Code itu pun penulisnya Dan Brown itu mengatakan ini adalah novel. Nah, kenapa kita harus terpengaruh? Kita percaya karena kita sudah punya kitab yang sudah dikanon, sudah dikanonisasi. Kenapa kita harus bingung? Nah, inilah kita fungsinya magisterium kita di sini yang menentukan yang tidak akan sesat, kita jangan mau disesatkan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini secara singkat saya memberikan sedikit ilustrasi, semoga ini bisa kita tangkap dengan mudah. Nah, Perjanjian Lama kita lihat tumbuh ini juga secara bertahap Bapak Ibu, ya. Kitab-kitab ini dikumpulkan dalam satu kelompok kecil, ya. Nah, dulu kalau bangsa Yahudi itu jemaat-jemaatnya itu dari keluarga membentuk satu keluarga besar, ya, dalam satu kelompok begitu. Nah, mereka di situ membahas cerita turun temurun tentang
bagaimana bangsa mereka dikasihi Allah. Ya, khususnya mereka bercerita tentang keluarnya mereka dari tanah Mesir ke tanah terjanji. Nah, itu yang diulang-ulang, diceritakan bagaimana penyertaan Allah kepada bangsa mereka. Nah, nanti Bapak Ibu ketemunya nanti di paket yang selanjutnya cerita ini. Ya. Nah, dari dalam kelompok kecil inilah maka semua cerita itu disalin, ya, disalin ulang, diedarkan di kalangan jemaat, ya, di antara mereka ini. Nah, ini kalau kita bicara sudah berlanjut dari zaman dahulu, ini sudah berkembang ada ketemu alat-alat tulis, ya. Nah, bentuk alat tulisnya juga, kertasnya juga nanti saya akan cerita apa saja dalam Perjanjian Lama kita lihat. Ya, tulisan yang paling tua dalam Perjanjian Lama itu diperkirakan, ini diperkirakan saja Bapak Ibu, itu berasal dari zaman Musa, ya, bahkan lebih awal daripada itu sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada salah ketik ini, ya. Nah, kitab lainnya misalnya kitab Daniel mungkin ditulis pada abad kedua sebelum Masehi, ya, dalam kitab Perjanjian Lama yang terkumpul sekarang itu ditulis dalam jangka waktu sekitar 1000 tahun atau lebih, ya. Nah, kalau saya mau bicara tentang kitab Daniel Bapak Ibu, saya mau mengundang juga Bapak Ibu kalau berkenan minggu depan saya mengajarkan di paroki sendiri melalui Zoom, ya, tentang kitab Daniel, ya, berbicara tentang 3 tokoh dalam kitab Daniel, yaitu Abednego, Mesak dan juga Sardak. Nah, jika Bapak Ibu berminat nanti saya akan share Zoom-nya ke Pak Hussein, ya. Nanti silakan kalau memang minat. Oke. Sebagai informasi saja. Nah, juga tidak diketahui pasti kapan atau bagaimana kitab dalam Perjanjian Lama itu diterima menjadi bagian kitab Ibrani. Nah, kita melihat bahwa dalam daftar resmi kitab-kitab berwibawa yang dikanonik, itu yang dikanon, itu dibuat sesudah 100 tahun 100 Masehi. Ya, itu setelah di kanon ini setelah Yesus itu setelah Yesus bangkit naik ke surga. Ya, itu baru terjadi kanonisasi Alkitab. Nah, ini sepintas saya mau menyampaikan ini. Nah, kita tahu, tadi saya katakan Alkitab itu adalah sebuah perpustakaan yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama berisi 47 kitab, 47 karangan. Ya, dalam Perjanjian Baru terdapat 27 karangan dan bermacam-macam bentuk. Ya, isinya, ceritanya, ya, coraknya tidak ada yang sama. Ya, masing-masing berbeda, punya gayanya sendiri, tapi tujuannya tetap satu, yaitu menceritakan tentang Allah yang menyertai manusia. Nah, pertama kita melihat dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kitab sejarah. Apa itu kitab sejarah? Adalah kumpulan karangan kisah dan cerita sejarah asal muasal umat Allah bangsa Israel. Ya, bagaimana bangsa Israel itu pertama kali mereka ada. Ya, bagaimana bangsa Israel pertama kali itu bapak bangsa, khususnya menceritakan tentang Abraham, ya, yang dipanggil Allah itu sehingga dia beranak cucu. Ya, begitu luar biasa banyaknya. Ya, mulai sebelum itu juga diceritakan tentang manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa serta segala penciptaan di dunia ini, ya, berlangsung sampai ke pembuangan di Babel. Nah, itu kitab sejarah Bapak Ibu, ya, kitab sejarah yang diceritakan di dalam kitab suci, dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam kisah-kisah dalam Perjanjian Lama ini pun banyak sekali tersirat, ya, bagaimana bahwa hubungan Allah dan manusia itu yang tidak henti-hentinya memperhatikan kesejahteraan umatnya. Ya, khususnya dalam kita baca dalam kitab Kejadian sampai ke kitab Ulangan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, disebut kitab
kitab sejarah di sini termasuk di sini ada 5 kitab yang kita sebut dengan Pentateuch ya dalam bahasa Yunani-nya itu artinya 5 sarung atau 5 jilid atau disebut juga 5 gunung kitab. Nah, orang Yahudi menyebutnya itu Torah atau Taurat atau hukum Musa kalau kita terjemahkan begitu ya, hukum Musa. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam Taurat ini, dalam kitab Taurat ini ada 5 Bapak Ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini dipakai oleh 3 agama besar tadi yang saya katakan, yaitu Yahudi, Kristen, dan saudara kita Muslim. Mereka punya kitab ini sama. Tapi di bagian tertentu, untuk satu yang terakhir ini, Islam, mungkin mereka agak sedikit berbeda isinya. Ya, nah saya nggak membahas itu, ya, saya tidak akan membahas itu. Baik, kita lihat kitab Kejadian. Ini bercerita tentang kejadian dunia dari awal umat Israel. Kita sudah tahu Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa, Allah menciptakan segala isi dunia ini. Nah, dalam kitab Keluaran, kisah asal mula umat Israel mulai mengungsi, melarikan diri, ya, keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun. Nah, inilah ya perjalanan bangsa Israel yang panjang, yang begitu banyak sekali cerita-cerita di situ ya, sehingga memuat banyak sekali kejadian-kejadian yang mereka alami, suka duka ya di situ, dan gembalanya juga bukan suatu hal pekerjaan yang mudah, walaupun di situ kita lihat bangsa ini dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk, artinya orang yang keras kepala. Ini ketemu orang sakit keras kepala, kita pun pusing kepala ya Bapak Ibu. Ya, susah untuk menghadapi orang yang demikian. Nah, demikian juga Allah sendiri. Pasti pusing menghadapi bangsa pilihannya itu seperti itu adanya. Nah, tidak mudah. Ya. Maka kita lihat bagaimana keluh kesah ya Musa ya membawa mereka keluar dari situ pun dia bukannya dihargai, malah dia sendiri menjadi bahan ejekan, ya, menjadi bahan olok-olok. Kasihan memang. Ya, maka Bapak Ibu kalau kita menjadi pengurus gereja, kalau diperlakukan seperti itu ya kita bersyukurlah. Kenapa? Karena kita sama juga diperlakukan, umat itu memperlakukan Musa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam kitab Keluaran juga memuat sejumlah hukum dan peraturan-peraturan. Nah, ini saya hanya menyampaikan singkat saja. Kalau kitab Kejadian bercerita tentang kejadian dunia dan awal umat Israel, kata kitab Keluaran itu kisah umat Israel yang mengungsi, melarikan diri dari Mesir, mengembara di padang gurun, dan juga ada peraturan-peraturan di situ. Nah, kita lanjut lagi di sini, kita lihat kitab Imamat, Bapak Ibu. Kitab Imamat di sini tidak memuat cerita, ya, tidak memuat cerita, tapi di sini memuat tata upacara ibadat umat Israel, ya, yang ditetapkan Musa waktu di padang pasir. Nah, ini namanya Imamat, itu berarti kan berbicara tentang seorang imam, tugas imam. Nah, di sini ada aturan-aturannya, ya, nggak boleh pakai baju yang demikian, harus menyembelih kambing domba yang bagaimana, harus mempersiapkan domba yang seperti apa, apinya harus api yang bagaimana, itu banyak macam. Termasuk juga di sini aturan-aturan ibadat yang lain-lainnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, selanjutnya di sini kitab Bilangan. Nah, ini yang bikin banyak umat yang bingung 7 keliling. Kenapa bingung? Karena memang ini tradisi orang Yahudi, agama Yahudi yang seperti itu adanya. Ya, di sini melanjutkan kisah perjalanan umat Israel di padang pasir sampai tiba di perbatasan negeri Kanaan, Palestina. Ya, dari situ tercantum banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau kita baca Bilangan, ada angka-angka, semuanya angka. Ya, seperti kita baca matematika saja di situ. Ya, dan ini banyak umat yang sampai ke kita bilang ini akhirnya menyerah, nggak melanjutkan kitab sucinya. Karena apa? Karena bingung, bacanya sampai pusing.
banyak sekali jumlahnya sekian ribu, ininya harus sekian. Waduh, itu tapi inilah kita lihat bahwa bangsa Yahudi ya dikatakan mereka itu sangat jago menghitung, sangat jago dalam hal matematika, betul. Karena bayangkan dari dulu mereka dalam bilangan ini angka-angkanya itu Bapak Ibu lihat, itu sangat detail. Ya, kita menghafal aja setengah modar, tapi bagi mereka itu sudah biasa. Jumlahnya, daftar-daftar suku bangsa mereka, semuanya lengkap. Jadi semacam statistik Bapak Ibu. Ya, mereka itu sudah wow, luar biasa. Ya, dan di situ juga ada macam-macam hukum dan upacara yang harus mereka lakukan di dalam melaksanakan ibadat. Nah, ini kita melihat, kalau kita bicara melihat kita, oh ini kita bilangan, berarti ya ini bicara tentang angka-angka. Imamat berbicara tentang tata upacara ibadat bangsa Israel, ada umat Israel. Nah, yang terakhir, ulangan. Namanya ulangan, pasti mengulang-ulang ya Bapak Ibu. Ini memuat sejumlah nasihat-nasihat, wejangan Musa yang menceritakan kembali bagaimana pengalaman mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Ya, bagaimana umat Israel di gurun pasir mereka mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, ya, ditolong oleh Allah ketika mereka dalam desakan-desakan itu. Nah, ini Musa menceritakan kembali kepada bangsanya. Dan di sini juga kita melihat Musa menceritakan semua. Ini adalah bentuk satu tradisi pengajaran secara lisan, ya, bentuknya lisan. Sampai di kitab Ulangan ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Kitab Taurat ini. Kalau belum, saya akan melanjutkan dengan kitab-kitab Nabi atau kitab sejarah. Ya, dalam kitab Nabi ini disebut juga kitab Nevi'im. Ya, ini ada 16 nabi yang terdaftar di sini, ada daftarnya. Ya, tapi di sini ada nabi besar yang kita kenal, yang sering juga kita baca, yaitu kitab Yosua, Samuel, dan kitab Raja-Raja. Ini mungkin saya pikir sudah tidak asing. Ya, nah khususnya kitab Yosua ini bercerita tentang melanjutkan kisah dalam kisah kelima kitab Taurat tadi. Ya, umat Israel dipimpin oleh Yosua untuk merebut, menduduki, dan membagikan negeri Kanaan antara ke-12 suku Israel. Nah, kalau kita bicara ke-12 suku Israel, di mana keturunan Yakub ini yang menguasai bangsa Israel itu yang terbagi-bagi. Ya, di sini Yosua itu sendiri adalah melanjutkan karya penggembalaan dari tangan siapa? Yosua? Musa. Iya, Musa, betul sekali. Ya, dan seterusnya kita lihat setelah itu, setelah Musa, Bapak Ibu ya, itu sepertinya itu sudah vakum, tidak ada lagi nabi-nabi pada saat itu ya. Nah, cuman saya nggak menceritakan ini ya, nanti biar paket yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke muncul yang namanya kitab Hakim-Hakim. Ya, di sini menceritakan juga awal mula ke-12 suku Israel tadi waktu baru menetap di negeri Kanaan. Ya, di sini juga muncul ya tokoh-tokoh ya, kalau kita baca di kitab nabi-nabi itu, tokoh-tokoh yang berperang melawan musuh. Nah, mereka inilah pahlawan-pahlawan inilah yang disebut hakim, artinya pemimpin atau penguasa. Nah, mereka juga hakim ini juga mereka sebagai raja, pemimpin bangsa Israel. Karena waktu itu sudah tidak ada lagi muncul nabi-nabi. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada cerita yang sangat menarik, yaitu kitab Rut. Saya pikir kita juga sudah tidak asing. Cerita ini pendek, ya hanya 4 bab. Semacam tambahan dari kitab Hakim-Hakim mengenai Rut ini, perempuan, seorang perempuan Moab. Ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa kitab Rut ini pendek, 4 bab, tapi sangat berisi. Ya, dia seorang perempuan Moab. Nah, ini juga ceritanya nanti
setelah Bapak Ibu ikut paket selanjutnya, ya, perempuan Moab, orang Moab itu sendiri adalah orang-orang kafir, bukan orang dari suku bangsa Israel, ke-12 suku itu, ya. Mereka ini adalah orang kafir, dan kita melihat maaf, dan menjadi moyang Raja Daud. Nah, ini luar biasa, ya. Kitab suci menceritakan tentang Ruth ini, seorang perempuan Moab, tapi dia menjadi moyang Raja Daud. Nah, kita tahu bahwa Raja Daud itu berkuasa, sangat gilang gemilang kerajaannya, ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu kalau mau cerita ini nanti dipakai selanjutnya. Nah, ini Kitab Samuel. Nah, Kitab Samuel, ya, seorang yang juga luar biasa, ya, seorang nabi yang luar biasa, ya. Ini terbagi 2 jilid, yaitu Samuel 1 Samuel dan 2 Samuel, menceritakan juga tentang suku-suku Israel yang menjadi suatu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud, ya, tokoh yang berperan penting di sini tentunya Samuel, ya. Dia mengurapi, dia memilih raja bagi bangsa Israel, yaitu Samuel ini, ya. Nah, ini ada di kitab Samuel. Selanjutnya kitab raja-raja juga terbagi 2, ya, 1 raja-raja dan 2 raja-raja, mengisahkan kerajaan umat Israel. Nah, di sini menceritakan tentang terpecahnya menjadi 2, yaitu Israel utara dan selatan, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Israel hancur, binasa, ya. Nah, kita membaca di 1 dan 2 raja-raja. Nah, ini hanya sebagai pengantar, Bapak Ibu, kalau membaca tentang itu sudah ada patokan. Oh, kalau Samuel, saya harus membaca Saul itu tentang tokoh-tokoh Daud, ya, raja Saul, Daud. Nah, itu ada di Samuel. Kalau raja-raja itu sudah berbicara tentang bangsa Israel yang sudah terpecah 2. Nah, kalau Ruth, nah itu kita bicara tentang nenek moyangnya si Daud. Nah, ini menarik. Jadi ini hanya pengantar. Jadi saya pikir semoga Bapak Ibu sekalian lebih gampang nanti kalau belajar kitab suci atau nanti di pertemuan lingkungan pun, oh sudah tahu nih, kalau kitab Samuel atau kita bacaan liturgi, sudah tahu, oh ini bicara tentang ini, raja-raja ini. Nah, dan seterusnya. Saya lanjutkan, kitab Tawarik. Nah, ini saya yakin jarang orang baca. 2 jilid juga, Bapak Ibu, ya. Ada 1 Tawarik, 2 Tawarik, ya. Ini menceritakan kembali seluruh sejarah umat Israel. Seolah-olah ini mengulang kembali cerita itu dari awal sampai pembuangan, ya. Ini kisahnya cuma lebih ringkas, sejarahnya disingkat, ya. Tidak diceritakan seluruhnya. Nah, ada tambahan cerita-cerita yang tidak terdapat di dalam kitab lain. Nah, ini di Tawarik. Menarik untuk membaca ini, ya. Nah, ini semua karena kenapa dimasukkan ke dalam kanon? Ya, karena memang ini sejarah perjalanan bangsa Israel memang begitu adanya. Dan ini memang terjadi, gitu. Nah, kitab Esra dan Nehemia, ya, di mana kitab ini memang di dalam kitab suci kita, itu berdiri sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Tetapi kitab ini sebenarnya hanya 1, ya, cuma dipisahkan saja. Ya, menceritakan umat Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, dan mereka membangun sebuah mezbah. Tokoh yang berperan penting di sini adalah Esra dan Nehemia. Nah, di sini sudah mulai berbicara tentang Raja Nebukadnezar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik juga, kitab Tobit. Ini saya pikir semua pasti senang. Saya pribadi sangat menyukai kitab Tobit ini. Ya, boleh dikatakan ini kita sebut kitab keluarga, Bapak Ibu. Kalau dalam keluarga kita mau bercerita, misalnya dalam pewartaan di lingkungan, ini menarik juga untuk diangkat tokoh-tokoh di sini, ya, bercerita tentang seorang Israel yang bernama Tobit, anaknya bernama Tobia, dan di sini juga bercerita tentang malaikat Rafael. Ya, nah, kita mulai mengenal namanya malaikat Rafael. Ya, ada 3 malaikat besar kan, Bapak Ibu? Siapa? 3 malaikat besar kita? Mikael. Mikael, Rafael, Mikael, sama Gabriel. Gabriel. Iya, ya. Jadi ada 3 malaikat di sini. Nah, di sini kalau kita mau menelusuri tentang malaikat Rafael dicerita di Tobit ini,
Nah, kita tahu bahwa Tobit tertimpa kemalangan ya sampai dia buta, dan akhirnya dia disembuhkan juga ya dengan bantuan dari malaikat Rafael ketika menemani Tobia ya mengawal Tobia ke rumah saudaranya Tobit, yaitu berkawin dia dengan anaknya saudaranya ini namanya Sarah. Dan kita lihat ini adalah satu ending ataupun akhir cerita yang membahagiakan. Ya, ini menarik ya Bapak Ibu. Coba dibaca, tidak panjang. Ini menarik kayak kita bicara baca novel. Baik, saya lanjutkan. Masih di kitab sejarah. Nah, kita ketemu dengan kitab Yudit. Dia berbicara apa? Kitabnya kecil. Maksudnya kecil itu nggak panjang ya Bapak Ibu. Jadi pendek. Cerita seorang perempuan Israel di negeri Palestina yang berhasil menyelamatkan umatnya dan kota Yerusalem dari serangan musuh yang maha dahsyat. Kita lihat mulai ada peran-peran penting di dalam Alkitab ini. Ya, wanita punya tokoh-tokoh pahlawan dari kalangan wanita. Ya, walaupun wanita masih dianggap sebagai bukan sebagai sesuatu yang perlu selalu diwartakan, tapi di Alkitab itu sudah ada ya tokoh-tokoh wanita. Ya. Baik. Nah, ini lagi kitab wanita juga, ini seorang wanita, seorang pahlawan namanya Esther. Ya, di sini mungkin ada yang namanya Esther. Ya, ini mengenai seorang perempuan Israel bernama Esther ini. Dia menjadi istri di negeri Persia. Dia berhasil menyelamatkan bangsanya yang mau ditumpas. Penting, ya. Berhasil di sini juga mengalahkan musuhnya, dan akhirnya bangsa yang menumpas bangsa dia itu bangsa Yahudi itu berhasil mereka kalahkan. Nah, ini peran Esther di sini sangat besar sekali. Nah, kita juga akan ketemu di dalam kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Esther tambahan. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke kitab Deuterokanonika, kitab 1 Makabe. Ini menceritakan perang kemerdekaan umat Israel melawan penindas penjajah dan berhasil merebut kembali kemerdekaan politik secara politik dan agama. Nah, kita ini dalam kitab ini memang ceritanya hanya berbicara tentang sebuah keluarga yang dipimpin oleh sebuah keluarga yang namanya Matatias. Ya, dia seorang imam. Ya, tokoh utamanya di sini adalah Yudas yang diberi gelar Makabe. Ya, nah ini cerita tentang kepahlawanan dari sebuah keluarga. Si Matatias ini mempunyai 5 anak. Ya, nah ini mereka semuanya pahlawan. Nah, lanjut dengan 2 Makabe. Ini lebih pendek, hanya kisah tentang Yudas Makabe dengan perang kemerdekaan yang sama. Ya, tidak berbicara banyak. Nah, kita lihat dari 3 buku kecil, kitab Esra, Nehemia, 1 Makabe, ya, tidak bercerita tentang seluruh umat Israel, hanya beberapa orang tertentu saja, ya, tidak bercerita secara global begitu, ya. Tapi di sini menceritakan tentang bagaimana mereka punya iman, punya keyakinan bahwa Allah menyertai mereka. Lanjut kita ke selanjutnya, itu puisi atau hikmat, kitab-kitab puisi atau hikmat. Nah, ini mencakup Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak. Ya, nah ini masuk ke dalam perpustakaan Perjanjian Lama yang bagian kedua. Ini memperlihatkan berbagai macam karangan. Ya, mereka juga berbeda corak, bentuk. Kebanyakan di sini puisi hikmat ini rata-rata seperti sajak begitu ya, sajak dan juga seperti syair lagu. Ya, dari sini hikmat kebijaksanaan juga sikap perilaku manusia dan juga tentang hikmat kebijaksanaan Allah. Nah, di sini saya pikir kalau Mazmur sih ya, Amsal ya saya pikir sudah tidak asing ya. Mazmur boleh dikatakan tiap minggu, tiap hari juga kita bacakan ini di dalam liturgi kita. Nah, selanjutnya juga di dalam hikmat ini ada kisah yang namanya Ayub. Ini juga cerita yang sangat menarik. Maaf, Bapak Ibu, saya sambil ngecas dulu.
Ya, saya lanjutkan di kisah Ayub. Ini adalah suatu kisah sastra yang sangat indah, Bapak Ibu. Ya, kisahnya juga ini menarik sekali dan sangat menguatkan ketika kita membaca kitab Ayub ini, di mana di sini diceritakan ya dialog ya seorang yang baik, seorang yang jujur, ya dia yang tidak bersalah, tetapi dia harus mengalami penderitaan. Nah, yang menarik di dalam kisah Ayub ini ada 5 temannya, ya itu yang disebut di sini adalah Elifaz, Bildad dan Zofar. Ya, di sini mereka berargumentasi bersama Ayub, ya, di mana mereka mempersalahkan Ayub, bahkan tidak hanya teman-temannya, istri Ayub sendiri pun akhirnya juga mencibir, artinya putus asa dengan keadaan Ayub yang demikian. Namun kita lihat bagaimana teguhnya Ayub, ya, yang punya segala-galanya dan kehilangan segala-galanya, dia tetap percaya dengan Allah yang menyertainya. Ya, nah kemudian kita lihat di tokoh Elihu, ini akhirnya turun tangan setelah ketiga sahabatnya ini berdebat dengan Ayub. Nah, pada akhirnya Allah sendirilah yang tampil ya untuk memulihkan kembali Ayub ini. Nah, ini menarik. Maaf Bapak Ibu, suara saya masih kedengaran? Masih. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, baik, sampai di sini saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, dari kisah kitab puisi dan hikmat ini saya lanjutkan dengan Mazmur. Ya, Mazmur ya saya pikir ini adalah orang mengatakan ini adalah satu lagu pujian atau lagu nyanyian dari Daud ya, karena mengacu kepada awal Mazmur dikatakan ini adalah lagu Mazmur, lagu dari Daud ya. Nah, tapi ada juga mengatakan ini dari Salomo ya. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan di sini ya, memang kalau kita membaca Mazmur memang di sini banyak sekali dikutip juga kata-kata dari Raja Daud ya, khususnya di dalam Mazmur 50, 51. Nah, di sini juga banyak sekali Mazmur-Mazmur ini membawa kita kepada hikmat Allah ya, sebagai buku doa untuk kita juga ya. Ada lagu-lagu ya di mana ini sudah juga dipakai di dalam liturgi kita. Nah, dalam Mazmur kita tahu ada 150 Mazmur ya, baik berupa lagu maupun berupa syair dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lanjut juga kitab hikmat dan kebijaksanaan yang lain, kitab Amsal. Ya, ini adalah sekumpulan kata-kata mutiara, peribahasa, pepatah, petuah. Ya, isinya pendek-pendek Bapak Ibu, gampang diingat. Ya, yang paling saya senang adalah ada kata Amsal di sini, hai belajarlah dari semut misalnya. Saya ini, waduh itu menohok banget Bapak Ibu ketika membaca ini. Ya, belajarlah dengan semut. Ya, nah ini dia berasal dari kalangan tentu para bijaksana di Israel. Ya, ada juga beberapa wejangan sajak yang lebih panjang di dalam Amsal ini. Ya, enak untuk dibaca dan untuk kita renungkan. Nah, pengkhotbah, namanya pengkhotbah ya, di sini tentu banyak renungan ya, merenung tentang nasib malang manusia di dunia, juga diselingi berbagai macam pepatah dan peribahasa. Nah, pengkhotbah ini bahasa Ibrani disebut Kohelet, Bapak Ibu ya, Kohelet. Nah, Kidung Agung. Wah, ini Kidung Salomo dikatakan. Kenapa dikatakan Kidung Salomo? Kita tahu bahwa Salomo sendiri mempunyai istri atau selir itu sampai 1000 ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita puisi yang mengungkapkan rasa cinta, ya, merayakan cinta. Di sini kalau kita lihat di kisah Kidung Agung adalah merayakan cinta antara seorang pria dan wanita yang menghadapi pernikahannya, ya. Nah, ini juga menjadi buku yang sangat indah di dalam karya kesusastraan di dalam kitab suci kita.
Nah, kitab Deuterokanonik atau kebijaksanaan Salomo adalah berasal dari orang Israel yang tinggal di Mesir, berupa wejangan, renungan tentang berbagai masalah yang mereka hadapi, khususnya soal kematian, orang baik, dan nasibnya nanti di alam baka. Nah, ini yang sudah di dalam kitab kebijaksanaan juga berbicara tentang api penyucian sebenarnya ada di sini, selain satu Makabe tadi. Ya, dari sini penulis diidentifikasikan juga, penulisnya dia seorang raja Salomo. Ya, dia merenungkan sejarah umat Israel yang dipimpin dengan hikmat Allah. Nah, ini menarik untuk dibaca Bapak Ibu ya di dalam buku-buku kitab-kitab Deuterokanonik ini. Nah, ada lagi kitab Yesus bin Sirak. Ini adalah sekumpulan wejangan, renungan, petua, pepatah ya oleh cucunya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, ini juga banyak kita bisa baca di dalam buku itu. Nah, kita masuk ke dalam kitab nabi-nabi di sini dalam deretan perpustakaan Perjanjian Lama terdapat sejumlah buku dan karangan berasal dari kalangan para nabi Israel. Di dalamnya terkumpul macam-macam nubuat, khotbah yang penuh disampaikan oleh nabi-nabi tersebut. Ya, di sini kita tahu, kita mengenal 4 nabi besar. Siapa saja mereka ini? 4 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, dan Hizkiel dan Daniel. Ya, mengapa mereka disebut 4 nabi besar, Bapak Ibu? Ya, disebut nabi besar karena 4 kitab nabi itu tebal-tebal, Bapak Ibu ya, cukup besar, cukup panjang, ya. Nah, kita lihat untuk Nabi Yesaya itu ada 66 bab, ya. Per babnya itu saja itu terdapat banyak sekali pasal-pasal, ya. Jadi dari 3 bagian dari 66 bab itu berasal dari nabi-nabi yang berbeda, bukan hanya dari Yesaya, banyak sekali, ya. Di situ ada kisah-kisah sebelum dan sesudah. Nah, itu jadi ada 3 bagian di situ. Ya, dicerita tentang sebelum pembuangan dan kabar baik bagi umat yang di pembuangan yang memberikan kekuatan, peneguhan dan peringatan dan janji-janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Nah, ini di kitab Yesaya saya pikir juga sering kita baca, khususnya menjelang menjelang Prapaskah, sebelum Paskah ya, kita mengutip banyak sekali buku dari Nabi Yesaya ini. Yeremia, nah itu ada 52 bab, memuat nubuat, khotbah, juga berita tentang riwayat hidupnya sendiri. Ya. Nah, terus Yehizkiel di sini adalah nabi besar, ada 48 bab, mengumpulkan khotbah dan nubuatnya dan bercerita tentang berbagai tindakan kenabian dilakukan. Daniel, nah ini kitab Daniel. Ya, ini lain daripada yang lain. Ya, dia disebut kitab Daniel nabi, tapi dia berbicara di sini memasukan cerita penglihatan. Berbicara tentang vision, ya. Penglihatan masa depan umat Israel di akhir zaman. Nah, di sini sangat berbeda, ya. Coraknya, cirinya berbeda dengan kitab nabi yang lain. Ya, Nabi Daniel ini juga menarik kalau kita baca, banyak sekali cerita-cerita yang menguatkan. Lanjut kita kitab ratapan. Namanya ratapan ya Bapak Ibu, tentu di sini namanya meratap ya. Termasuk kitab kenabian, merupakan sekumpulan lagu duka cita yang meratapi kehancuran Yerusalem. Ya, ratapannya ditepati sesudah Yeremia. Kitab Baruk, kitab ini mempersatukan 3 karangan yang cukup berbeda sifatnya, tetapi semua dijiwai semangat orang Yahudi di perantauan. Ya, maksudnya di diaspora menjelang perjanjian baru. Jadi ini sudah dekat-dekat ke perjanjian baru. Kitab ini ditambah juga karangan lain seperti surat Yeremia. Ya, bisa dilihat nanti. Nah, terus ada buku kitab 12 nabi kecil seperti Hosea, Yoel, Amos, siapa di sini? Yunus ya, dan juga Mika, Nahum, Habakuk, ya, Zefania. Ini adalah nabi-nabi kecil semua, Bapak Ibu. Ya, nah ini kita Bapak Ibu bisa lihat, ya, nanti bisa baca. Nah, kita bicara sedikit tentang Alkitab Deuterokanonik.
di mana jemaat reformasi ini disebut apokrip dalam bahasa Yunani, artinya terselubung. Nah, dalam Alkitab Deuterokanonika ini memuat 8 kitab yang diakui oleh gereja Katolik dan juga gereja Yunani Ortodoks, ya. Nah, ini kita melihat bahwa di dalam gereja di luar Katolik, Kristen Reformasi, mereka tidak memasukkan Alkitab Deuterokanonik ke dalam kitab mereka, ya. Kitab-kitab yang diterima, yang kita sebut kanonik tadi, kanonika, itu termasuk daftar kitab-kitab suci, dan ada yang namanya proto-kanonik, yang di kanon, ya, daftar kitab suci yang tadi yang sudah kita bahas, yang pertama. Nah, Deuterokanonik artinya termasuk daftar kitab suci yang lain, atau yang bagian kedua. Nah, di sini juga banyak terjadi perdebatan, ya. Nah, sekarang saya sebenarnya tidak mau menceritakan, tapi saya sedikit tambahkan. Ada yang mengatakan bahwa, oh, kitab Katolik kok ada kitab tambahan ya. Ini bukan kitab tambahan. Ini memang sudah ada sejak kitab suci ditulis. Ya, ketika zaman Reformasi, ya, Martin Luther, ya, mendirikan gereja Reformasi itu, dia mencetak kitab suci ke bahasa Jerman. Zaman itu sudah ada mesin cetak, ya. Dia masih mencetak tentang kitab Deuterokanonika ini. Tapi belakangan pengikut-pengikut yang lain Alkitab Deuterokanonik mereka hilangkan. Nah, ini fakta sejarah yang secara singkat bisa saya menyampaikannya sedikit ini. Nanti kalau kita mau bahas ini juga panjang ini Deuterokanonik, ya. Bisa beberapa kali pertemuan. Baik, saya lanjutkan apa yang digunakan, bahasa-bahasa kitab suci yang digunakan itu. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan Yunani. Kalau Perjanjian Baru seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sebagian besar Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa Ibrani ini adalah serumpun dengan bahasa Semit di kawasan Timur Tengah, ya. Dan bahasa Ibrani juga berdekatan dengan bahasa Arab, Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Ibrani ini dalam kitab suci adalah termasuk bahasa yang kuno, bahasa yang sudah langka sekali. Nah, dalam Perjanjian Lama, ya, sebagian kecil itu ditulis di dalam bahasa Aram. Ini bahasa Aram, ya, khususnya di Esra 4 ayat 8 sampai dengan 6, 18 ini terjemahan dari bahasa Aram. Demikian juga di Esra 7, 12 sampai dengan 26, dan kitab Daniel, bab 2 sampai bab 7 sampai 28. Itu bahasa Aram. Ini juga bahasa yang serumpun atau bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani, ya. Dan dikatakan bahasa ini sudah tidak dipakai lagi, kecuali di beberapa kelompok kecil orang Kristen di Palestina dan di Libanon, ya. Nah, tahun 800 sebelum Masehi, bahasa Ibrani menjadi bahasa internasional, dipakai sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa negara, negarawan, perdagangan, dan dipakai oleh para sastrawan. Nah, di pembuangan, umat Israel mengganti bahasa Ibrani ini menjadi bahasa sehari-hari. Ya. Nah, di masa Yesus, rakyat Palestina ini masih berbahasa Aram. Maka kalau kita nonton film The Passion of the Christ, itu yang dipakai bahasanya itu masih bahasa asli, Bapak Ibu, bahasa Aram. Yaitu memang di dalam film itu memang dipakai bahasa aslinya Yesus zaman itu. Hanya 2 kitab yang ditulis langsung dalam bahasa Yunani, yaitu kitab 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo. Itu sebenarnya hanya 2 aja, 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo. Tapi kalau di gereja Ortodoks, malah ada yang 3 Makabe loh Bapak Ibu, ya, sebagai informasi saja. Mereka ada 3 Makabenya, kalau kita sampai 2 saja. Nah, beberapa kitab Deuterokanonik asli itu ditulis dalam bahasa Ibrani, yang terpelihara dalam terjemahan Yunani-nya. Nah, bagaimana kitab suci yang di dalam bahasa Indonesia? Nah, kita langsung pakai dari 3 bahasa ini, yaitu bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Nah, mungkin
tokoh-tokoh terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia yang saat ini yang masih ada, masih beruntung kalau Bapak Ibu masih bisa kenal namanya Pater Martin Harun. Saya pikir kenal ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau adalah salah satu penterjemah Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Pater Martin Harun itu menguasai ini 3 bahasa ini. Ya. Nah, yang menguasai 3 bahasa lagi Pastor Gianto, ya sekarang ada di Roma. Ya, beliau juga kuasai nih bahasa ini. Ya, tapi yang saya tahu pasti, yang tahu jelas itu Pater Martin Harun, salah satu yang terlibat menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia dari 3 bahasa ini. Nah, tadi saya katakan naskah asli itu ditulis di dalam kertas papirus dari sejenis gelaga yang hanya terdapat di Mesir. Ya, bentuknya rapuh, kaku, kasar, dan ini tidak tahan lama. Maka jangan heran kalau tulisan asli itu sudah tidak ada yang utuh, Bapak Ibu, ya sudah hancur. Nah, naskah lain juga memakai kulit binatang yang dikeringkan, ya. Nah, ini disebut perkamen, ya, disebut perkamen karena berasal dari kota Pergamun. Nah, bentuk lembaran panjang dalam lajur-lajur dari atas ke bawah ditulisi gulungan, digulung ya, dari kiri kanan itu ada kayu untuk menggulung kitab itu. Nah, itu dalam bentuk kitab zaman dahulu seperti itu. Nah, dalam bahasa Latin itu disebut volumen atau disebut kodeks atau naskah kuno. Baik, Bapak Ibu, saya masih ada waktu kan? Pak Husein, Ibu Sandra? Masih, Pak. Mungkin ada pertanyaan ya? Ada mau disampaikan pertanyaan dulu? Atau ini sekarang kan baru 8:30 kurang ya? Belum, Bapak saya masih ada. Saya belum masih ada, masih bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan dulu. Baik, terima kasih. Ya, jadi Perjanjian Lama, saya akan lanjut ke Perjanjian Baru sekarang ini. Nah, Perjanjian Baru, Bapak Ibu, kita tahu Perjanjian Lama itu adalah ikatan antara Allah dan manusia. Ya, ada suatu perjanjian. Nah, kalau di perjanjian ini adalah perjanjian atau ikatan timbal balik antara 2 pihak, ya, antara Allah dan manusia. Tadi saya katakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, di sini dalam Perjanjian Baru diikat kembali perjanjian itu, ya, di mana Allah itu sendiri yang turun ke dunia, ya, menyapa manusia sehingga di sini terjadi lagi satu ikatan yang timbal balik antar kedua belah pihak. Nah, di dalam isi Perjanjian Lama adalah menceritakan itu. Nah, kita bisa melihat di dalam Lukas ayat 22, 1 Korintus 11, Ibrani dan seterusnya, ya, tentang ikatan perjanjian ini. Nah, Perjanjian Baru ini melanjutkan atau meningkatkan hubungan khusus yang terjalin antara Allah dengan bangsa Israel dan para bapak bangsa di dalam Perjanjian Lama itu, dalam buku-buku atau kitab-kitab Taurat. Nah, manusia kita tahu selalu tidak setia, ya, selalu tidak pernah mendapati janji. Nah, tapi Perjanjian Allah, Perjanjian Lama di sini yang manusia yang tidak setia tadi diperbaharui oleh Allah. Nah, artinya di sini tidak akan batal dari kedua belah pihak. Nah, inilah kita sebut perjanjian kekal, hubungan Allah dengan manusia di dalam Yesus tidak akan pernah putus, berkesinambungan sampai saat ini. Nah, ini kita sebut ikatan baru terjalin melalui Yesus Kristus. Ya, melalui Yesus Kristus itulah manusia diselamatkan. Apa isi Perjanjian Baru? Ada 27 karangan, 27 kitab karangan, masing-masing dengan coraknya juga dan cirinya, ya, berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, itu terdiri dari 4 Injil, ya, sebagai besar berupa cerita mengenai Yesus yang sedang berkarya di dunia, baik itu dengan wejangan, ya, bagaimana menceritakan tentang nasibnya. Nah, semua Injil berhenti, ya, dengan berita Yesus wafat di salib dan
bangkit dari dunia orang mati. Nah, ini keempat Injil ini sudah berhenti sampai di situ, ya, menceritakan tentang nasib Yesus. Nah, selanjutnya Kisah Rasul. Nah, ini juga ciri coraknya mirip keempat Injil, ya. Kisahnya mengenai hilangnya Yesus dari panggung dunia dan muncul jemaat Kristen perdana dan beberapa tokoh. Nah, di sini khusus tokohnya adalah Paulus, ya. Dan ceritanya juga berhenti, cerita Paulus ini dalam tahanan di kota Roma. Nah, ini ada di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Injil sendiri dari bahasa Yunani-nya disebut Evangelion. Evangelion, ya, artinya kabar baik, ya. Dalam Injil Markus 1 ini mengatakan ini adalah tentang kabar baik yang ditulis di antara tahun 30 sampai dengan 30 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, disebut kita Injil karena ada 4 di sini pengarang Injilnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, di sini rata-rata Injil mengisahkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Ya, ini mengisahkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kalau kita melihat Injil Matius dan Lukas, ini memuat sejumlah sabda Yesus yang mirip. Jadi hampir boleh dikatakan dua ini kayak kembar. Nah, di sini juga disimpulkan oleh para ahli kitab suci, ini ternyata kedua sumber Matius dan Lukas itu sumbernya itu menggunakan kitab dari Markus. Nah, ketiga Injil inilah disebut juga kitab sinoptik, dari bahasa Yunani-nya sinopsis, artinya di sini dilihat bersama. Artinya ada kemiripan. Nah, kalau Injil Yohanes agak berbeda dengan Injil sinoptik. Kalau Yohanes berbicara tentang permulaan karya Yesus di Yudea, memuat beberapa sabda Yesus yang tidak ditemukan juga di dalam Injil sinoptik. Ya, kita lihat dalam Injil Yohanes itu menulis tentang kejadian, ya, kitab Kejadian dan seterusnya. Ya, bagaimana dikatakan seorang penulis Injil Yohanes ini adalah seorang penulis yang dekat dengan Yesus. Ya, yang dekat dengan Yesus. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi berita selanjutnya juga ada yang mengatakan bukan, ya. Nah, ini masih dalam perdebatan dan juga dalam pertimbangan, dalam penelitian oleh para ahli kitab suci. Nah, yang kita lihat di sini tidak ditemukan dalam Injil sinoptik, di dalam Injil Yohanes 6, contohnya, yang dikatakan akulah roti hidup. Ini tidak ada kita temukan di dalam kitab sinoptik. Demikian juga kitab dalam Yohanes 8, yang dikatakan akulah terang dunia. Ini juga tidak ada di dalam kitab sinoptik. Hanya ada di dalam Injil Yohanes. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang akulah roti hidup, akulah terang dunia, nah Bapak Ibu sudah tahu langsung. Oh, ini di kitab Yohanes, gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat dalam Injil Yohanes urutan peristiwa itu tidak sama dan juga perumpamaan dalam kisahnya tidak dimasukkan oleh Yohanes ke dalam kitabnya, ya. Tidak dimasukkan seperti kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Nah, ini 4 Injil, khusus Injil Yohanes, itu berbicara berbeda dengan 3 Injil sinoptik tadi. Lanjut dengan surat-surat. Dalam surat-surat ini, setelah Kisah Rasul, itu semua sudah isi surat-surat. Surat-surat siapa? Disebut ini surat Rasul Paulus. Ya, ada 14 surat Paulus dan 7 karangan lain. Isi coraknya juga berbeda, tidak serupa. Karangannya berupa wejangan, ya, macam-macam. Ya. Nah, dalam biasanya juga disebut surat rasuli, berupa kumpulan petua, seperti surat Yakobus
dan 1 Yohanes dan Ibrani. Ini adalah berupa kumpulan petua-petua, nasihat-nasihat. Nah, surat ada yang panjang sekali seperti Roma, ada yang paling pendek yaitu Filemon, ya. Hanya 1 dan 3 Yohanes, itu juga pendek sekali, ya, tidak banyak tulisannya. Terakhir Wahyu, disebut Wahyu Yohanes. Sekarang terakhir dalam Perjanjian Baru ini sifat suratnya sangat lain, di mana kitab suci tebal itu berisi serangkaian penglihatan mengenai asal mula umat Kristen di dunia, dan ini semua terarah ke masa depan, masa akhir, dan semua karangan lain mengenai masa lampau dan masa sekarang. Ya, maksudnya masa sekarang itu waktu ditulis, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada orang salah tafsir bahwa kitab Wahyu itu adalah kejadian yang akan datang dalam kehidupan yang akan datang. Ya, kejadian yang sekarang ini. Tidak. Ya, ini kitab Wahyu juga disebut kitab singkapan atau menyingkap. Ya, nah ini cerita tentang arahnya itu ya masa waktu ditulis itu. Nah, 14 surat Paulus. Di sini kecuali surat Ibrani, ya, itu kebanyakan berupa khotbah-khotbah. Nah, kita lihat, ya, kitab Ibrani ini ada satu keraguan dari peneliti Injil, itu mengatakan, para ahli kitab suci mengatakan bahwa Ibrani ini tidak termasuk di dalam surat Paulus. Karena kenapa? Karena di sini kebanyakan berupa khotbah yang tertulis, ya, sepertinya ini bukan tulisan dari surat Paulus, karena ciri-ciri surat Paulus itu, ciri suratnya itu ada alamat tertentu yang dialamatkan, ya, misalnya untuk umat di Korintus, untuk umat di mana gitu, ya. Nah, surat ini diurut menurut panjangnya juga, ya, menurut panjangnya. Jadi urutan-urutannya itu Roma, setelah Kisah itu kan Roma itu ada 16 bab, ya, 16 bab itu per babnya itu ada banyak pasal. 1 Korintus ada 16 bab, 2 Korintus 13, Galatia kalau nggak salah ada 8 atau berapa. Nah, itu panjang-panjang Bapak Ibu, ya. Nah, surat-surat dari penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus itu seperti Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Nah, surat-surat pastoral di sini berbicara tentang urusan pengembalaan jemaat, yaitu di dalam 1 Timotius, 2 Timotius, dan juga di Titus. Nah, ini itu juga akan dibahas nanti di paket-paket selanjutnya. Nah, tadi saya katakan karangan surat Ibrani ini cukup panjang, ada 13 bab. Mengapa ditempatkan paling terakhir di antara surat-surat Rasul Paulus ini? Karena itu tadi ada sedikit keraguan bahwa ini bukan tulisan dari Paulus. Ya, ini sebagai informasi saja. Nah, ternyata dikatakan ini adalah surat kumpulan khotbah-khotbah Paulus yang ditulis oleh seseorang, sehingga itu dibukukan, ya, seolah-olah itu adalah yang berbicara itu Paulus, seperti itu. Menurut para ahli kitab suci seperti itu. Nah, ini akan dibahas di paket-paket selanjutnya, Bapak Ibu, ya. Saya lanjut dulu ini dengan surat-surat Katolik. Nah, kalau ditanya ini surat Katolik, berarti ini dulu sudah ada ya surat Katolik, ya. Di sini dimaksud surat Katolik itu bukan untuk gereja Katolik, Bapak Ibu, ya. Katolik kita tahu sendiri artinya adalah umum, universal, ya. Jadi suratnya ini adalah sifatnya umum untuk semua kalangan, semua umat yang membaca. Nah, di sini maka disebut surat Katolik, itu ada 7, ya. Nah, tidak semua berupa surat, khususnya di 1 Petrus itu ditujukan kepada hanya sejumlah jemaat, ya. Nah, 1 Yohanes, Yakobus, 2 Petrus, terus kitab Yudas, 2 Petrus, ya. Ini tidak disebut si alamatnya, ya. Nah, di sini 2 dan 3 Yohanes dialamatkan kepada orang tertentu. Tidak disebut juga nama, ya. Kedua surat pendek ini dimasukkan ke dalam kelompok surat Katolik, ya, karena di sini tidak disebut nama, ya, jadi umum. Nah, terakhir Wahyu tadi saya lanjutkan, saya tambahkan, ini ditempatkan paling akhir. Itu berbicara tentang akhir seluruh sejarah, menutup rangkaian kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisikan sejarah penyelamatan. Nah, berarti
saya bicara kitab suci sudah selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Semoga waktunya